Sebuah mobil minibus terbakar hebat di depan SPBU Panggautan, Kecamatan Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mobil yang baru mengisi BBM ini tiba-tiba terbakar saat berjalan beberapa meter dari SPBU. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena korsleting listrik yang menyambar tangki BBM. Mobil ini juga diketahui memiliki tangki siluman yang tersimpan di bagian kabin minibus. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara pemilik mobil melarikan diri. Untuk penyebab kebakarannya diduga setelah mengisi bensin mungkin ada korslet, cuman masih dalam proses penyelidikan ya. Ya. Ada korban nggak? Untuk korban tidak ada. Kasus kebakaran mobil tangki siluman tersebut kini dalam penanganan unit laka lantas bersama Satreskrim Polres Mandailing Natal. Kuatnya hantaman mobil membuat rumah warga hancur berantakan. Kecelakaan tunggal ini diduga dipicu karena pengemudi mobil mengantuk usai melakukan perjalanan jarak jauh. Pengemudi maupun penumpang minibus tidak mengalami luka, hanya saja orang penghuni rumah mengalami luka serius karena tertimpa bangunan rumahnya yang hancur akibat dihantam mobil. Polisi kini masih memintai keterangan pengemudi minibus, sementara korban luka telah dibawa ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit laka lantas Polres Mandailing Natal. Sampai di sini mengantuk dia. Masuk ke rumah ini langsung nabrak gitu? Ada tabrak langsung ke rumah, bukan ada apa-apa di situ. Ada korban bang? Nggak ada, cuma luka-luka. Luka-luka ya? Supir dan orang rumah. Diduga mengalami kelelahan sehingga hilang konsentrasi dan menabrak rumah. Pengemudi mobil Sigra setelah kami wawancarai bersedia untuk menanggung jawab. Alat angkut barang-barang jasa titipan tersebut saat ini telah diamankan pihak kepolisian. Kondisi mobil terbakar hingga 90% di bagian depan dan telah diberi garis polisi. Dalam laporan korban, mobil yang terparkir di halaman perusahaan terbakar pada pukul 4 pagi. Saat ini penyidik Polresta Balerang telah meminta keterangan 5 orang saksi dan juga memeriksa sejumlah CCTV di lokasi kejadian. Hasil penyelidikan kami dari unit Tipiter Polresta Balerang sudah berupaya untuk melakukan pengecekan TKP, kemudian memeriksa saksi, membuat skep TKP dan melakukan pengecekan CCTV di sekitar. Truk kontainer bernomor polisi B9855UBJ dan truk kontainer B9379SL ini bertabrakan di Jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Rabu siang. Truk kontainer berwarna hijau ini mengalami kerusakan parah di bagian depan kendaraannya. Sedangkan truk kontainer yang berwarna hitam mengalami kerusakan parah di bagian samping depan kendaraannya. Menurut keterangan sopir truk kontainer berwarna hijau, saat dia mengemudikan kendaraannya dari arah Pluit menuju Ancol, tiba-tiba remnya blong saat melaju di turunan jalan hingga menabrak truk kontainer yang berwarna hitam yang melaju dari arah sebaliknya. Itu remnya ngeblong, Bang? Iya, ngeblong sama motor berat. Oh, emang sebelumnya nggak diperiksa, Bang, sebelum jalan? Ya, mobilnya sehat remnya. Tadi sehat? Ya. Tiba-tiba ngeblong? Dia mau ke arah kanan ke sana. Ya, tiba-tiba itu datang kencang. Kencang? Ya. Oh, dia ngebut? Kata, ya namanya belum rem kan? Ngebut. Hancur itu, nggak bisa dibawa. Nggak bisa jalan sama sekali? Nggak bisa. Akibat kecelakaan dua truk kontainer ini, arus lalu lintas dari arah Pluit menuju Ancol dan arah sebaliknya sempat macet total. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga alami depresi, seorang pria tanpa busana nekat berenang menyeberang pulau dari kota Baubau menuju pulau Kata2, Sulawesi Tenggara menggunakan balok kayu. Korban warga Raha, Kabupaten Muna itu dievakuasi oleh tim SAR di tengah laut antara kedua pulau. Awalnya korban ditemukan seorang nelayan di tengah laut dengan berpegangan pada sebuah batang pohon. Namun korban menolak dievakuasi nelayan. Karena dianggap membahayakan nyawa korban, peristiwa ini langsung dilaporkan ke anggota Babin Kamtibnas, Kelurahan Sula dan langsung diteruskan ke Pos SAR Baubau.
masyarakat Sulaa meminta kami untuk melakukan evakuasi. Dan atas perintah Kasih Operasi Kendari, kami langsung melakukan evakuasi bersama dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas Sulaa menuju LKP. Alhamdulillah korban kooperatif dan mau diberikan bantuan evakuasi. Usai dievakuasi ke darat, korban kemudian dibawa ke dinas sosial setempat untuk ditangani. Seorang balita ditemukan warga di selokan usai terseret arus air di Desa Pakana, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Berbagai upaya dilakukan namun nyawa balita tersebut tak terselamatkan. Korban diduga masuk ke dalam selokan dengan arus air yang cukup deras. Sebelum terbawa arus air selokan, balita tersebut diketahui bermain air usai hujan deras turun. Tadi waktu hujan deras, kronologi juga kami belum tahu, tapi yang jelas menurut kabar terakhir tadi bahwa dia terbawa arus. Kebetulan anak ini baru berumur 3 tahun, namanya Mama Ibrahim. Korban saat ini berada di rumah duka tak jauh dari lokasi kejadian untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Ahmad Sengkang, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV pencurian sebuah dompet oleh seorang wanita di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya, pelaku yang berkerudung mondar-mandir di tempat parkiran sebuah toko. Ketika pengunjung lain lengah, pelaku dengan cepat mengambil dompet yang tertinggal di sepeda motor milik orang lain. Agar tidak mencurigakan, dompet disimpan di bawah jok motor dan pelaku kabur. Pencurian terungkap saat korban menanyakan rekaman CCTV kepada karyawan toko. Waktu pulang Pak ke pabrik belanja ke sini Pak, habis itu nah dompet itu lupa dibawa masuk. Habis mau keluar itu dicari kok dompetnya nggak ada. Habis itu mbaknya tanya ke saya, Mas enten CCTV mboten? Enten mbak, suruh ngecekin, ya udah saya cekin sekitar jam setengah 5-an sore sampai jam 5-an lah. Sebelum dilaporkan ke polisi, korban dan karyawan toko berharap pelaku yang mengambil dompet tersebut segera mengembalikan ke pemilik atau dititipkan ke pihak toko, karena dompet tersebut berisi surat-surat penting. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the hub of badminton. Isak tangis keluarga pecah usai jenazah anak perempuan berusia 7 tahun berinisial E ditemukan tewas di samping rumah bibinya di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban sebelumnya dilaporkan menghilang usai berpamitan dengan orang tuanya untuk pergi bermain ke rumah bibinya yang tak jauh dari rumah korban. Karena tak kunjung pulang, orang tua korban pun panik dan berusaha mencari korban dibantu warga. Korban ditemukan tak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di samping rumah bibinya sendiri. Korban diduga disekap oleh pelaku yang diduga merencanakan balas dendam karena sakit hati tak diberi pinjaman uang oleh orang tua korban. Pelaku juga menyembunyikan anting emas milik korban. Menurut polisi, korban diduga tewas dicekik dan dibekap menggunakan bantal. Di tubuh korban juga ditemukan luka memar. Dan pada saat itu kita belum bisa nyatakan bahwa yang bersangkutan itu sudah meninggal karena kita butuh keterangan dari dokter. Kemudian dari warga yang menemukan, akhirnya dibawalah ke rumah sakit Bun yang ada di daerah Teluk Naga. Kemudian
pada saat datang setelah dicek ternyata sudah tidak ada nadinya ya, dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Turap setinggi 10 meter dengan panjang 20 meter longsor di RT 05 RW 22, Kampung Sugutamu, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Longsor menggerus pondasi bangunan 3 rumah kontrakan hingga mengakibatkan 1 bangunan habis tergerus longsor dan 2 bangunan rumah kontrakan lainnya habis di bagian dapur dan kamar mandi. Diduga longsor terjadi akibat kondisi tanah yang sudah terkikis aliran kali di bawahnya, terlebih curah hujan cukup tinggi membuat volume air kali naik dan deras. Salah satu penghuni kontrakan mengaku longsor terjadi secara tiba-tiba, namun sebelumnya sempat ada getaran pada rumah dan bunyi yang cukup keras. Pemilik kontrakan mengaku sudah memperingatkan seluruh penghuni kontrakan setelah melihat adanya retakan pada dinding rumah kontrakan yang paling depan. Ada bunyi gitu, langsung breg, enggak itu lagi. Tapi sempat kedengaran bunyi dulu gitu? Iya. Langsung keluar, Bu? Langsung saya mandi di sini, terus saya ngambil baju, sampai saya langsung lari. Sebelumnya itu kita sudah bilang sama yang kontrak, kita suruh pindah rumah, tapi belum mau. Hingga kemarin sore itu sekitar jam 3 saya kesini bilangin lagi. Akhirnya yang di pinggir-pinggir itu kabel kita potong. Guna menghindari longsor susulan, pihak kepolisian yang datang ke lokasi langsung memasang garis polisi di sekitar bangunan. Warga berharap adanya bantuan dari dinas terkait untuk mengevakuasi puing-puing bangunan yang menutupi saluran kali kecil agar tidak terjadi banjir. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Angin puting beliung muncul di Selat Madura, tepatnya di pesisir barat Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah nelayan yang berada di lokasi sempat panik menyaksikan fenomena alam cuaca buruk tersebut. Pasalnya, kondisi cuaca buruk seperti itu biasanya akan diikuti dengan ombak tinggi yang bisa membuat kapal nelayan terbalik. Sebagian nelayan akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan melaut dan memilih mencari ikan di sekitaran pesisir. Cuacanya mendungnya udah turun, hujannya udah turun, ombaknya besar banget seperti itu. Sebelum puasa kalau nggak salah itu udah menelan korban juga gitu. Menelan korban juga itu dari Gresik itu kalau nggak salah itu. Cuaca buruk di Laut Bangkalan sudah berlangsung sebelum bulan puasa lalu, bahkan hingga menelan korban jiwa. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sudah lebih dari sepekan terakhir, harga bawang merah dan bawang putih di pasar kota Boyolali, Jawa Tengah terus meroket. Sebelumnya harga bawang merah hanya di kisaran Rp40.000 per kilogram. Namun pasca lebaran, harga bawang merah meroket menjadi Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk harga bawang putih yang dulunya hanya Rp35.000 per kilogram, saat ini dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram. Selain bawang merah dan bawang putih, kenaikan harga juga terjadi pada bawang bombay yang sebelumnya Rp30.000 per kilogram, saat ini menjadi Rp50.000 per kilogram. Ya kalau bisa ya jangan naiknya banyak-banyak ya. Ya naiknya sedikit, syukur nggak naik. Syukur kan iya. Keberatan nggak? Ya keberatan sebenarnya. Iya. Terus itu rutin beli setengah kilo sekilo gitu? Ya kalau beli cuma setengah kilo aja. Ya. Tidak hanya Boyolali, harga bawang merah di sejumlah pasar daerah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta juga merangkak naik. Di pasar Prambanan, harga bawang merah menembus Rp60.000 per kilogram, setelah sebelumnya harga Rp30.000 per kilogram. Tidak hanya bawang merah, harga bawang putih pun juga ikut merangkak naik menjadi Rp46.000 per kilogram dari sebelumnya hanya Rp40.000 per kilo.
Faktor cuaca dan gagal panen menjadi penyebab minimnya pasokan bawang merah hingga harga menjulang tinggi. Kenaikannya drastis Mas, 2 kali lipat. Itu sebelum lebaran itu 30, terus naik lagi, nyampe sekarang 60.000. Terus dampak ke penjualannya gimana Ibu ini? Karena kenaikannya? Langsung turun drastis. Ya biasanya kalau pada ngambil itu setengah kilo, paling sekarang ngambil 1/4, apa minta 1 ot gitu. Imbas dari kenaikan harga, banyak pembeli akhirnya mengurangi jumlah pembelian. Pantauan di Pasar Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, harga bawang merah kualitas biasa merangkak naik dari Rp53.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah untuk kualitas premium naik dari Rp60.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Selain bawang merah, harga komoditas lain yang tak kunjung turun, yakni tomat dan kentang. Tomat masih dijual Rp22.000 per kilogram setelah naik Rp6.000 per kilogram. Kemudian harga kentang kini mencapai Rp10.000 per kilogram dari semula Rp5.000 per kilogram. Melonjaknya harga terjadi akibat pasokan bawang merah di pasaran terbatas. Diduga dampak banjir beberapa waktu lalu yang menyebabkan banyak petani gagal panen. Yang jelas naik ya, soalnya banyak petani yang nggak di sawah sih. Ya sayur-sayur, terutama bawang harganya naik banget. Paling besarnya 70 harga bawang, kalau yang sedang 60-an. Ya, begitu pula harga bawang merah di DKI Jakarta yang sudah tembus di angka Rp80.000 per kilogramnya. Artinya sudah naik lebih dari 100% dibandingkan harga sebelumnya yang hanya Rp35.000 per kilogram. Di pasar tradisional Johara Baru Jakarta Pusat, harga bawang merah bahkan mencapai Rp80.000 per kilogram. Stabilitas harga semua jenis bawang mulai goyah sejak bulan Ramadan hingga saat ini. Mulai dari bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay naik secara signifikan. Dari sebelum Ramadan, harga bawang merah mencapai Rp40.000 per kilogramnya dan memasuki bulan Ramadan mencapai Rp60.000 per kilogramnya dan saat ini kembali menanjak di harga Rp80.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih dari harga Rp40.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp70.000 per kilogram. Harga bawang menjulang tinggi karena kegagalan panen di beberapa wilayah, termasuk Brebes sebagai pemasok bawang di Pasar Johara Baru Jakarta Pusat. Pemerintah meyakini harga bawang akan kembali normal dalam sebulan ke depan karena akan terjadi oversupply. AFC Asian Cup Under-23 live di iNews. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Penetapan berlangsung pada Rabu siang di Aula Gedung KPU RI Jakarta. Prabowo Gibran ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 dengan jumlah perolehan suara sebesar 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara dari 38 provinsi di Indonesia. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilihan umum tahun 2024 dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara
atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia. Bersama Gibran, Prabowo berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai Prabowo Gibran menerima dokumen salinan berita acara dan ketetapan KPU dari Ketua Hasyim Asyari, keduanya menuju tempat duduk yang bersebelahan dengan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kedua pasangan saling berjabat tangan. Saat bertatapan dengan Anies, Prabowo menggenggam erat lawan politiknya dalam Pilpres 2024. Sikap Prabowo disambut tawa oleh Anies. Dalam pidatonya, Presiden terpilih ini juga menyinggung Anies sambil berbicara mengenai senyum berat. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu, ya kan, tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menghadiri penetapan presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU. Mereka hadir sebagai undangan dan memberikan selamat kepada Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Enggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup? Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada Presiden terpilih, Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Untuk nasib hak angket, Pak? Hah? Ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. Oh gitu. Ya. Kemarin kan saya bukan anggota Dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak
dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kawasan Rumah Susun Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Kunjungan itu dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan dirinya dan Prabowo sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024 hingga 2029. Gibran sampai di Rusun Muara Baru pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Gibran langsung disambut oleh anak-anak penghuni rusun. Muara Baru dipilih menjadi lokasi pertama untuk dikunjungi karena Gibran ingin mendengarkan masalah warga di permukiman padat penduduk. Mas, selamat Mas. Selamat Mas. Penetapannya Mas. Satu-satu nggak kedengeran. Satu-satu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk warga Muara Baru terutama ya. Kita setelah selesai acara dari KPU langsung ke sini untuk meninjau keadaan rusun yang ada di sini. Ini kami memang mendengar sebelum ke sini banyak sekali keluhan-keluhan ya terkait pemukiman yang ada di sini ya. Kita pengen melihat kondisinya secara langsung sekalian bagi susu untuk anak-anak juga. Ada yang menarik saat Gibran berkunjung ke Rusun Muara Baru. Gibran dipeluk oleh warga Muara Baru. Kejadian ini pun membuat ajudan dan pihak keamanan sampai menarik dan memiting warga tersebut. Dalam kesempatan ini Gibran juga memberikan susu gratis kepada warga dan berbincang bersama anak-anak Rusun Muara Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Pedagang bingkai foto kebanjiran order desain foto Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Bahkan di salah satu toko bingkai foto di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, orderan foto Prabowo Gibran tak hanya datang dari Jakarta, namun juga dari luar Jakarta. Berbagai ukuran bingkai dengan gambar Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijajakan para pedagang. Sejumlah pedagang mengaku telah menerima pesanan bahkan sejak Mahkamah Konstitusi belum memutuskan sidang sengketa Pilpres 2024. Dan sejak putusan sidang diumumkan, jumlah pesanan bingkai Prabowo Gibran pun semakin meningkat. Kemarin itu, waktu hari Senin. Emang sudah ada yang pesen? Ada, udah banyak sih. Makanya emang udah bawa contoh bikin contoh-contohnya, cuman ditaruh sini. Tapi malah banyak yang beli juga. Padahal sebelum putusan, udah banyak yang beli. Berapa banyak yang bikin sampai berapa? Kemarin itu dari Brebes, tapi banyak kan di Jakarta. Udah keluar itu, saya kan online, udah hampir 200. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp200.000 untuk 2 set hingga Rp450.000, tergantung ukuran dan motif bingkai yang dipesan. ASN PMD ditetapkan tersangka. Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan mulai memanas. Investasi emas peluang terbaik investasi. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini, Jumat 26 April 2024. Saya Romi Afriansa, inilah iNews Sumsel, selengkapnya untuk Anda.
Pemirsa, tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang menetapkan seorang oknum ASN Dinas PMD Provinsi Sumsel sebagai tersangka ketiga kasus dugaan korupsi pengadaan baju batik tahun 2021. Usai diperiksa secara intensif oleh tim penyidik Pitsus Kejari Palembang, BP Oknum ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumsel ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan baju batik tahun 2021. BP merupakan tersangka ketiga dalam kasus dugaan korupsi pengadaan baju batik tahun 2021. Menurut Kasipit Sus Kejari Sumsel, modus operandi tersangka yakni dengan cara memake up pakaian batik dan tidak sesuai dengan kontraknya. Kerugian negara dalam kasus markup sebesar 871 juta rupiah ini baru dipulihkan petugas sebesar 18% dari kerugian. Tetapkan kembali satu orang tersangka atas nama tersangka BP yang merupakan PPK dalam kegiatan pengadaan batik pada tahun 2021 di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Adapun modus operandinya ini merupakan markup dari pakaian batik tidak sesuai dengan kontrak. Selanjutnya tersangka ditahan di rutan Pak Jo Palembang agar tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dari Palembang, Guntur Yansa Ainus melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya dan Harno Joyo berfoto bersama saat mengunjungi mantan Gubernur Sumatera Selatan Arik Nurdin di rumah tahanan kelas 1A Pak Jo Palembang. Foto tersebut menuai kontroversi karena dinilai ada perlakuan khusus terhadap Arik Nurdin. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya dan Harno Joyo menemui mantan Gubernur Sumatera Selatan Arik Nurdin di rumah tahanan kelas 1A Pak Jo Palembang. Keduanya membesuk Arik Nurdin di tahanan rutan Pak Jo Palembang. Foto keduanya beredar luas usai diunggah akun media sosial pribadi milik Harno Joyo. Di dalam foto tersebut, Mawardi Yahya bersama Harno Joyo didampingi oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan Syahril Usman berpose bersama Arik Nurdin. Foto keempatnya menuai kontroversi lantaran dianggap masyarakat ada perlakuan khusus, terlebih terdapat aturan dilarang membawa ponsel saat kunjungan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Rutan Kelas 1A Pak Jo Palembang mengaku kecolongan dengan adanya yang membawa ponsel saat jam kunjungan tersebut. Namun dirinya membantah jika ada perlakuan khusus terhadap Arik Nurdin. Karena mereka tadi datang tim, ada tim pengawalan, tim humas mereka pun juga ada, dan juga tim-tim yang lain sekarang mereka pasti membawa alat komunikasi, dan kami memang merasa ada kecolongan bahwa dipakai untuk memfoto. Tapi yang pasti kami tidak memfasilitasi ataupun menganjurkan untuk memasukkan alat-alat seperti itu. Berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM bahwa narapidana, petugas hingga pengunjung dilarang membawa ponsel saat tengah berada di dalam rutan. Dari Palembang, Guntur Ainus melaporkan. Sementara itu, bakal calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengutus perwakilan untuk mengambil formulir calon gubernur di kantor DPD Demokrat Sumsel. Ketua Tim Pemenangan Balon Gup Herman Deru optimis diusung Partai Demokrat Sumsel. Jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2024, beberapa kandidat mulai mengikuti mekanisme pendaftaran di beberapa parpol di Bumi Sriwijaya. Seperti yang dilakukan Balon Gup Pertahanan Herman Deru yang mengambil formulir di DPD Partai Demokrat Sumsel. Ketua Tim Pemenangan Balon Gup Herman Deru, Alferenzi Panggalesi, mengatakan timnya menjadi kandidat pertama yang mendaftarkan diri di partai berlambang Mercy itu. Menurutnya, Herman Deru menaruh harapan dapat diusung Partai Demokrat yang memang memiliki pengaruh di kancah politik Sumsel. Dengan bermodalkan kedekatan dengan 5 tahun selama Herman Deru menjabat Gubernur Sumatera Selatan dengan fraksi Demokrat di Parlemen serta dengan Ketua DPD Demokrat Sumsel Ci Ujang. Bahkan tidak menutup kemungkinan menggandeng Ci Ujang sebagai bakal calon wakil gubernurnya. Mudah-mudahan ini adalah langkah awal
awal yang baik, dan harapan kami adalah nantinya Pak Manderu dan tim akan siap mengikuti daripada mekanisme seleksi yang ada di Partai Demokrat. Hari ini adalah mulai mengambil formulir pendaftaran, nanti ada yang lain-lain fase-fasenya, tapi secara jelas Pak Manderu siap mengikuti mekanisme yang ada di Partai Demokrat. Sementara Ketua DPD Demokrat Sumsel Ci Ujang mengatakan Demokrat Sumsel akan mengusung calon yang siap berkompetisi dan memenangkan pilkada. Hasil pendaftaran ini akan dilaporkan ke pengurusan pusat untuk diputuskan lebih lanjut. Mekanisme penentuan dari DPD, tentang dari DPD, apa arahan-arahannya pasti dari DPD, dan DPD akan menyarankan dengan DPD itu bahwa Bapak ini namanya Siha, mantan gubernur atau mantan wakil gubernur, mantan bupati atau mantan wali kota, dan tokohnya pengusaha dan alim ulama. Saat ini Manderu sudah mengambil formulir di Partai PAN, PDIP, PKB, dan Demokrat. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Mawardi Yahya ingin PAN usung pasangan mahar. BWF World Tour 2024 eksklusif only on iNews, the hub of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu sama. Jangan lewat dialog spesial. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the hub of badminton. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat
Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Pemirsa, tak mau kalah dengan pesaingnya di Pilkada Gubernur Sumatera Selatan, Mawardi Yahya mengambil formulir pendaftaran bakal calon gubernur di PAN dan PDIP. Sebelumnya Herman Deru telah lebih dulu mengambil formulir di kedua partai tersebut. Perwakilan tim Mawardi Yahya, Edward Jaya, mengambil formulir pendaftaran calon gubernur di DPW Partai Amanat Nasional Sumatera Selatan. Dalam pengambilan formulir ini, pihaknya hanya mewakili Mawardi, bukan Harnojoyo, sebab mekanisme dukungan untuk bakal calon dari PAN harus dilakukan oleh yang bersangkutan. Menurutnya, PAN merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju, sementara Mawardi Yahya merupakan ketua TKD Sumsel yang berhasil memenangkan Prabowo Gibran di Sumatera Selatan. Sementara Sekretaris Panitia Pendaftaran PAN Arianto mengatakan, hingga saat ini sudah 3 nama yang mengambil formulir pendaftaran. Pertama adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, bendahara DPD Demokrat Holda, dan mantan Wagub Sumsel Mawardi Yahya. Menurutnya, para pengambil formulir adalah pihak yang berpengalaman dan memiliki prestasi, baik di eksekutif maupun legislatif. PAN juga adalah bagian dari KIM ya, Koalisi Indonesia Maju, dan hubungan juga Pak Mawardi dengan ketua, sekretaris maupun seluruh anggota, termasuk kami adalah bagian keluarga. Jadi hubungan kita sangat dekat dan harapan kami bahwa PAN mendukung pencalonan Mahari. Akan terjaring nanti adalah figur-figur yang memang mempunyai kapabilitas dan mumpuni untuk mengabdikan diri kepada rakyat Sumatera Selatan. Rata-rata yang sudah mendaftar dalam Partai Amanat Nasional adalah orang-orang yang memang sudah berpengalaman dan punya prestasi, tetapi khusus untuk Pak Mawardi Yahya ini adalah orang yang mempunyai pengalaman di paripurna. Dia sudah pernah duduk di lembaga legislatif, dia sudah di eksekutif. Para pendaftar ini akan disurvei pada Juni nanti oleh lembaga survei, di mana DPP PAN yang akan melaksanakan survei tersebut. Ia menambahkan kader PAN yang juga menjadikan kandidat adalah John C. Muhammad. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sejumlah partai politik di kota Prabu Muli, Sumatera Selatan mulai menjaring bakal calon kepala daerah. Beredar nama istri dan anak mantan wali kota Prabu Muli yang akan ikut serta dalam kontestan pemilihan kepala daerah 2024-2029. Sejumlah calon bakal kepala daerah kota Prabu Muli mulai mendatangi kantor partai politik untuk mengambil formulir pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota agar dapat ikut kontestasi kepala daerah melalui partai politik. Menurut Ketua DPD Partai Demokrat Prabu Muli, Denny Victoria, sejak dibuka pendaftaran sudah ada beberapa nama bakal calon yang mengambil formulir agar dapat diusung sebagai kontestan bakal calon wali kota dan wakil wali kota. Nantinya akan direkomendasikan ke DPP Partai Demokrat bakal calon kepala daerah harus melampirkan hasil survei yang telah direkomendasikan. Lewat Partai Demokrat, silakan mendaftar ke sekretariat kami. Dan untuk pengembalian pendaftarannya nanti itu di tanggal 21 Mei sampai 29 Mei 2024. Dan waktu pengembalian nanti itu harus dilampirkan dengan hasil dari survei. Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Prabu Muli sejak membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah mengaku jika istri dan anak mantan wali kota Prabu Muli mengambil formulir bakal calon wali kota. Selain istri dan anak mantan wali kota, juga ada seorang pejabat kota Prabu Muli dan pengusaha putra daerah. Tadi jam 10 pagi ada kuasa dari Dr. Risa dan Ibu Suryanti, ya kan? Istri Pak Ridho Yahya dan anak Pak Ridho Yahya yang sudah mendaftar untuk bakal calon wali kota Kota Prabu Muli melalui Partai Golkar. Terus kelang 1 jam atau setengah jam yang lalu dari Pak Prengki
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Prabu Muli dijadwalkan akan membuka pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota periode 2024-2029 pada 27 Agustus mendatang dan penetapan tersangka pasangan calon 27 September 2024. Dari Prabu Muli, Beri Prima Ainus melaporkan. Pemirsa, rapat paripurna keempat masa persidangan 1 penyampaian rekomendasi keterangan pertanggungjawaban tahun 2023 DPRD Kota Palembang sekaligus pembahasan Raperda Kota Palembang tahun 2023. Rapat terpaksa ditunda lantaran ketidakhadiran PJ Wali Kota Palembang beserta para OPD. Ketidakhadiran PJ Wali Kota Palembang pada rapat paripurna keempat masa persidangan 1 dengan agenda penyampaian rekomendasi keterangan pertanggungjawaban tahun 2023 oleh DPRD Kota Palembang dan laporan panitia khusus 456 dengan bahasan Raperda Kota Palembang tahun 2023 dan persetujuan bersama. Mengingat kehadiran Wali Kota dalam rapat ini sangat penting, maka berdasarkan kesepakatan bersama terpaksa ditunda. Setelah dikoordinasikan dengan PJ Wali Kota, rapat paripurna kembali digelar di hari Sabtu 27 April 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rapat paripurna pada hari ini berdasarkan surat yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Palembang bahwa beliau tidak bisa hadir dan memberikan asisten, itu kami serahkan kepada peserta paripurna DPRD Kota Palembang apakah keputusan diterima ataupun ditunda paripurna. Tapi sebagian besar anggota DPRD Kota Palembang termasuk juga pimpinan untuk menunda itu minta. Di hari yang bersamaan, pemerintah Kota Palembang pun berhasil meraih peringkat ke-6 penghargaan dalam penerapan standar pelayanan minimal tahun 2023 pada ajang bergensi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Investasi emas, peluang terbaik investasi. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the hub of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu sama. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi memang. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews.
AFC Asian Cup Under-23 live di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Pemirsa, DPRD Kota Prabu Muli melakukan reses pada dapil pemilihan di masa persidangan ke-1 tahun 2024. Reses ini bertujuan menyerap aspirasi warga yang disampaikan kepala desa, lurah, dan camat yang akan diajukan pada RAPBD perubahan atau APBD tahun 2024 mendatang. Bertempat di Kecamatan Prabu Muli Utara, Prabu Muli Timur, dan Rambang Kapak Tengah melalui reses tahun 1 2024 DPRD Kota Prabu Muli. Banyak usulan masyarakat yang belum direalisasikan pada APBD tahun 2024 yang kini tengah berjalan. Namun, Lurah Kepala Desa berharap pada anggaran perubahan DPRD dapat membantu merealisasikan usulan tersebut. Wakil Ketua 1 Ahmad Palo mengatakan meski saat ini anggaran pemerintah banyak dialokasikan pada bantuan pemilu dan pemilihan kepala daerah, namun pembangunan yang bersifat urgen tetap diprioritaskan, seperti drainase karena Prabu Muli sering dilanda banjir akibat saluran air yang buruk. Sampaikan berkaitan dengan usulan pembangunan fisik di masing-masing kelurahan di Kecamatan Prabu Muli Utara. Insya Allah itu juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD mana yang prioritas yang memang harus kita kerjakan. Fisik tadi maksudnya seperti apa? Salah satunya adalah saluran drainase yang sekarang perlu banyak perbaikan. Ini terlihat di musim hujan ini kan banyak terjadi. Reses tahap 1 anggota DPRD Prabu Muli tahun 2024 untuk Dapil 1 diketuai Dipen Anom. 1 meliputi Prabu Muli Barat, Rambang Kapak Tengah, dan Prabu Muli Selatan. Serta Dapil 2 meliputi Kecamatan Prabu Muli Utara, Kecamatan Cambai yang diketuai Ahmad Palo, serta dan Dapil 3 Prabu Muli Timur dengan diketuai Sutarno. Usai melakukan reses pada dapil pemilihan, selanjutnya DPRD bersama pemerintah kota akan duduk bersama untuk membahas APBDP tahun 2024. Dari Prabu Muli, Bari Prima iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tren unik dari masyarakat Indonesia, khususnya Kota Palembang, yakni semakin naiknya harga emas, malah semakin banyak yang berinvestasi emas. Bahkan investasi emas melonjak hingga 30%. Menabung emas saat ini merupakan investasi yang tepat dalam jangka panjang. Tren pembelian emas saat ini telah menerobos masuk menguasai industri pasar Indonesia. Sebagian masyarakat menjadikan emas sebagai tren gaya hidup maupun sarana berinvestasi ke depannya. Di era harga emas yang makin meningkat justru malah berbanding terbalik dengan tren masyarakat Indonesia yang justru berlomba-lomba untuk berinvestasi emas. Inilah merupakan tradisi atau promo, yakni suatu perasaan yang ingin selalu dan tidak ingin ketinggalan tren. Terhitung dari Januari hingga April 2024, investasi emas di PT Pegadaian Persero melonjak hingga 30%. Kami bersyukur bahwa memang bisa melayani masyarakat yang butuh dana dan juga masyarakat yang setelah lebaran itu masih ada sisa dana untuk diinvestasikan dalam bentuk emas begitu. Mungkin berapa persen Pak untuk peningkatan emas tadi Pak? Kalau emas peningkatannya sekitar 15%. Mohon maaf, ini harga emas atau transaksionalnya? Transaksional meningkat untuk investasi emas 15%. Kalau gade 9%. Ya, karena kan ada faktor kenaikan dari perang juga. Iya, makanya ada kenaikan di situ permintaan yaitu. PT Pegadaian mengajak masyarakat untuk cerdas dalam berinvestasi. Dari Palembang, Elin Setiawan iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, New Home of Badminton.